Sobat Kristus, bagaimana kabarnya hari ini? Saya berharap Sobat Kristus dalam kondisi bahagia, sukacita, dan dalam kondisi sehat. Saya Arlin akan menemani Bapak Ibu serta saudara-saudari sekalian dalam beberapa menit ke depan. Bapak Ibu, pernahkah kita merasakan sesuatu yang nyaman sekali sehingga membuat hidup kita ini merasa damai? Ataukah kita pernah mengalami situasi ketika kita merasa takut, cemas, dan sesuatu yang tidak menentu sehingga membuat hidup kita ini merasa tidak nyaman? Ketika kita diperhadapkan di dalam dua kondisi seperti itu, kondisi mana yang kita pilih? Tentu kita memilih di dalam kondisi yang damai. Damai, dengan kata lain, hidup kita ini penuh sukacita. Damai bukan berarti kita ini tidak ada masalah, tetapi bagaimana caranya kita mengatasi masalah itu sehingga kita merasakan sesuatu yang nyaman di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa hidup damai? Ya, satu, ketika kita hidup di dalam kasih. Kasih adalah di mana kita bisa mengampuni satu dengan yang lain. Kasih di mana kita mampu memberi satu dengan yang lain. Bapak Ibu, ketika kita hidup di dalam penuh kemarahan, dalam hidup di dalam penuh kebencian, apakah kita bisa merasakan kedamaian? Wah, lihat orang itu, ketemu orang itu rasanya tidak nyaman, pengen marah. Tapi ketika kita hidup di dalam kedamaian, ketemu siapa aja tetap happy ya Bapak Ibu. Siapapun itu tidak akan membuat diri kita kehilangan sukacita. Karena sukacita dan kedamaian itu diciptakan oleh diri kita sendiri dan bukan orang lain. Saya ketika belajar pastoral mengatakan sebuah kebencian dan kedamaian itu diciptakan oleh diri kita, bukan orang tersebut. Kenapa? Ketika orang itu berbuat salah kepada kita tetapi kita berpikir, itu hanya bercanda. Orangnya ngomongnya pedes di telinga nih. Ketika kita berpikir, itu orang ngomongnya pedes. Siapa yang menciptakan bahwa itu orang yang membenci kita, atau kita beranggap itu dia hanya bercanda? Ketika kita menganggap itu hanya bercanda, tentu kita akan memiliki damai. Kebanyakan pastoral-pastoral yang ada, tokoh-tokoh pastoral di dunia ini, itu mereka memiliki umur yang panjang. Kenapa? Karena mereka bisa mengolah emosi mereka, pikiran mereka, sehingga ketika emosi dan pikiran itu diolah akan membawa damai dan sukacita sehingga mereka dapat berumur panjang. Nah, kita sebagai umat Kristus, kita juga diminta untuk memiliki damai sejahtera. Damai di mana kita mampu mengampuni orang lain. Ketika orang lain menganggap, dia mah seperti ini, seperti itu gitu kan. Biarkan saja gitu kan. Toh kita tidak melakukan hal yang seperti itu kan Bapak Ibu. Apa yang dikatakan oleh orang-orang tersebut kepada kita gitu kan. Cuek saja orang bilang. Itu akan membuat kita semakin damai. Ketika kita merasakan damai, ketika kita merasakan sukacita, damai dan sukacita tersebut akan tersebar bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Suatu ketika saya sedang lelah gitu kan, saya sedang ngelusuh dari Jakarta menuju Bogor gitu kan. Saya sedang lelah, sedang lesu gitu, karena dari perjalanan Semarang menuju Jakarta kemudian lanjut lagi kereta ke Bogor gitu kan. Saat perjalanan tersebut saya duduk dan terlihat lelah sekali. Kemudian ada seorang ibu gitu kan yang tersenyum kepada saya gitu. Dan ketika saya membalas senyuman tersebut,
entah kekuatan apa, entah pikiran apa, sehingga membuat lelah saya tuh berkurang gitu kan. Kemudian kami mengobrol dan bercanda gitu. Ternyata lelah itu hilang gitu kan. Saya berpikir gini kan, ketika kita lelah dan kita tersenyum dan kita mampu bahagia, itu akan membuat lelah kita hilang. Begitu juga di dalam permasalahan hidup kita, mungkin akan membuat hidup kita tuh merasa lelah, letih, dan kehilangan damai dan sukacita itu. Tetapi ketika kita berusaha mengolah pikiran kita, akan memampukan kita untuk hidup di dalam damai. Ya, kita manusia mungkin terbatas, tetapi Roh Allah, Roh Kuduslah yang akan memimpin kita, sehingga kita akan mampu menjalani kehidupan kita penuh damai dan sukacita. Saat teduh bagi kita. Bapak Ibu, apapun yang kita rasakan, apapun yang kita alami, sehingga membuat hidup kita merasa lelah, ceritakan itu di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Katakan kepada Tuhan bahwa Tuhan, aku tidak mampu. Tuhan, aku terbatas. Tuhan, aku tidak sanggup. Ceritakanlah itu apa yang kita alami dan kita rasakan. Ketika kita merasakan sebuah kebencian, ceritakan. Tuhan, aku membencinya. Tuhan, dia telah menyakiti aku. Aku terluka dan aku sangat marah serta membencinya. Katakan itu dengan penuh kejujuran di hadapan Tuhan. Ketika kita merasa kita tidak ada harapan, ketika kita merasa ada sebuah ketakutan sehingga membuat damai dan sukacita kita hilang, katakan kepada Tuhan, apa yang Bapak Ibu takutkan, apa yang Bapak Ibu rasakan sehingga membuat ketakutan itu menggerogotin hidup dan pikiran Bapak Ibu. Sampaikan kepada Tuhan, Tuhan, berikan aku kedamaian, berikan aku kekuatan untuk mampu menjalani ini semua. Menjalani kemarahan dirubah menjadi maaf, menjalani ketakutan dirubah menjadi sebuah harapan, menjalani pergumulan hidup yang membuat kita lelah dirubah menjadi sebuah kekuatan, sehingga hidup kita dapat damai. Kami ingin ya Tuhan, kami ingin ya Bapa, untuk memiliki hidup yang damai dan penuh sukacita. Ketika ketakutan, kegelisahan, kecemasan, amarah, kebencian ada di dalam hidup kami, mampukanlah kami ya Tuhan untuk kami selalu memiliki kedamaian. Mampukanlah kami untuk mengubah sebuah ketakutan, kemarahan, kebencian, egois kami untuk menjadi sebuah kasih, sehingga kami dapat menjadi pribadi yang Tuhan inginkan. Ketika kami hidup di dalam damai dan sukacita, kami akan merasa tenang. Hanya Engkaulah Tuhan harapan kami dan sandaran hidup kami. Kami yakin ketika kami tidak mampu, ketika kami sendiri, Tuhanlah yang akan menolong kami, Tuhanlah yang akan memimpin kami, sehingga kami dapat dimampukan, sehingga kami dapat diberikan kekuatan untuk menjalani hidup kami. Kami mau serahkan sisa aktivitas hari ini ke dalam tangan-Mu.
Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa.